Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya. Yang pertama-tama, perkenalkan nama saya Sandra Gresiani Venesia Baaf, Prodi Teknik Informatika kelas C. Saya kuliah di Stikom UIN Kupang. Di sini saya akan membuat web sederhana tentang yang isinya tuh tentang majalah, membuat web yang isinya tentang majalah atau koran. Langkah pertama yang saya buat, saya akan mengajarkan kepada teman-teman dari awal, sekalipun saya sudah memiliki webnya, namun saya akan menjelaskan dari awal. Jadi ada beberapa skrip yang saya ambil menggunakan W3 School, namun ada yang sudah saya copy karena saya sudah memilikinya. Yang pertama, teman-teman menginstal Exam dan Visual Studio Code seperti ini. Kalau teman-teman sudah memiliki keduanya, langkah pertama aktifkan Exam. Ini keduanya sudah aktif ya teman-teman. Setelah examnya aktif, kita buka dokumen, lalu kita masuk di logdisk C, exam, htdocs. Di sini kita membuat new folder baru, folder kerja kita yang ini saya memberi namanya NIM saja. Oh tidak, nama saya saja Sandra. Setelah itu, karena saya sudah memiliki web tersendiri, web yang sudah saya buat, di dalam dokumen yang Sandra itu, kita klik lalu membuat folder baru. Itu gambar, untuk memasukkan gambar. Dalam gambar ini kosong ya teman-teman. Teman-teman bisa mengisi gambarnya dahulu, baru melanjutkannya. Kalau di sini saya akan mengisi gambarnya dahulu dengan mengambil gambar-gambar saya pada web majalah saya. Ini adalah gambar di web saya. Saya akan copy beberapa gambar teman-teman untuk dimasukkan ke sini. Mungkin hanya 1-2 gambar yang saya masukkan. Oke, ini gambar yang pertama. Selanjutnya, gambar yang kedua. Saya mau gambar yang mana ya? Ini mungkin. Karena saya akan memberikan contohnya tuh tidak terlalu banyak. Jadi, teman-teman tenang-tenang saja. Salah lagi. Ya, oke. Setelah seperti ini, kita kembali. Selanjutnya, kita membuka Visual Studio Code. Oh, ini tadi saya sudah membuka Visual Studio Code, teman-teman. Yang pertama, kita membuat new file. Ya, ini yang pertama ya. Setelah kita membuka seperti ini, kita jangan langsung X atau menutupnya, menyimpannya sementara. Lalu kita buka Google Chrome atau Google apa saja, intinya Google. Setelah seperti ini, kita buka klik saja W3 School. Di sini akan muncul ya teman-teman. Selanjutnya, oke teman-teman, kita membuka Google, lalu kita klik W3 School seperti ini, selanjutnya enter. Nah, W3 School seperti ini untuk mengambil skripnya teman-teman. Di sini itu lebih gampang, ada berbagai macam variasi. Setelah membuka halaman seperti ini, teman-teman memilih Lean Bootstrap 4 yang ini ya. Setelah itu kita memilih Grid Basic, lalu memilihnya di yang paling bawah teman-teman. Tutorial pertama saya menggunakan satu kolom ada berapa baris ya, sekitar dua baris teman. Ini adalah skripnya. Skrip ini teman-teman copy semuanya lalu dimasukkan ke dalam Visual Studio Code. Langsung Ctrl A, Ctrl C.
Selanjutnya masuklah di sini. Yaps, ini adalah, tunggu saya tutupin dulu. Ya, ini yang sudah kita buat. Ctrl V. Seperti ini teman-teman. Oke, langsung Ctrl S. Yaps, dia akan seperti ini teman-teman. Mengganti namanya dengan index.php. Lalu untuk save as tipe-nya teman-teman memilih tipe ini, ganti dengan PHP. Setelah itu memilih AC, exam, htdocs, lalu nama file yang sudah teman-teman buat, dan nama file saya itu Sandra. Oke deh, save. Nah, dia akan seperti ini teman-teman. Untuk melihat hasilnya, teman-teman ke Google, membuka tab baru, lalu menulis localhost. Oke, garing Sandra. Seperti ini ya. Lalu di enter. Localhost. Yaps, teman-teman tinggal memilih index PHP. Dia seperti ini teman-teman. Satu kolom terdiri dari 2 baris. Baris pertama dan baris yang kedua. Setelah jadi seperti ini teman-teman, ini tidak terlalu dipergunakan, tinggal menghapusnya saja. Oke, hapus. Ctrl S. Jangan lupa teman-teman catatannya, jika membuat perubahan baru di script, jangan lupa untuk taruh Ctrl S. Yaps, tulisan yang pertama itu hilang. Teman-teman ingin membuat satu kolom terdiri dari berapa baris, terserah, tinggal mengubahnya di sini. Tetapi satu kolom itu tidak boleh lebih dari 12. Besarnya tuh tidak boleh lebih dari 12 ya teman-teman. Oke, di sini untuk memunculkan script kita, file kita seperti di sini, teman-teman mengklik file, lalu pilih add folder to workspace. Oke, klik cari Sandra, lalu di add. Oke, akan muncul di sebelah sini. Yes, ini sudah muncul ya teman-teman. Baik teman-teman, setelah saya membuat ini, selanjutnya saya akan memasukkan navbar. Navbar itu kembali ke di sini teman-teman. Navbar itu di bagian atas ini. Ini contohnya seperti ini. Supaya jangan mencari lagi, langsung saja buka pencarian lalu klik navbar. Oke. Yaps, ini ada beberapa contoh navbar. Ini yang disebut navbar ya teman-teman. Teman-teman bisa kopinya. Ini navbar, ini navbar teman-teman. Jadi teman-teman bisa copy. Teman-teman mau yang seperti apa itu terserah teman-teman. Kalau di sini navbar yang saya pakai itu yang simpel-simpel saja teman-teman. Saya tidak sampai di bawah sini. Soalnya saya memiliki 5 majalah teman-teman. Ya seperti ini teman-teman. Teman-teman kalau mau menavbar yang seperti ini, tinggal copy linknya, scriptnya di bawah sini teman-teman. Oke teman-teman, navbarnya saya memilih navbar yang ini, sepertinya yang ini bagus. Ini kita buka, try it yourself. Kalau tidak langsung copy paste saja dari teman-teman saya. Tapi ini saya akan menjelaskan secara jelas kepada teman-teman supaya teman-teman tidak merasa bingung. Lalu copy bagian ininya saja sampai di bawah. Copy. Lalu dimasukkan ke Visual Studio Code. Di Ctrl S. Selanjutnya buka, lalu kita lihat apa yang terjadi teman-teman. Oke, dia akan jadi seperti ini, website, home, page 1, page 2, page 3 ya teman-teman, akan jadi seperti ini. Namun saya tidak suka, saya tidak akan memakai navbar ini. Saya akan mengambil navbar dari
skrip saya yang sudah saya buat. Sini navbarnya teman-teman, boleh teman-teman lihat. Lalu di copy seperti ini. Oke, Ctrl C. Masukkan. Teman-teman, jika teman-teman tidak ingin menggunakan navbar seperti punya saya juga tidak apa-apa. Ya, saya akan memilih navbar seperti ini lalu Ctrl S. Selanjutnya kita lihat apa yang terjadi. Apakah jadi? Ya, oke. Jadinya seperti ini, teman-teman. Setelah selesai seperti ini, kita tinggal mengisinya saja. Contohnya seperti tulisan ini. Teman-teman ingin memasukkan kalimat atau kata, teman-teman menghapus kalimat yang di garis putih ini lalu diklik. Saya akan memberi contoh. Seperti ini ya. Lalu buka lagi dan kita oke, dia akan jadi seperti ini, teman-teman. Oke, saya akan menjelaskan ke teman-teman. Ini di sini ada dua skrip ini terdiri dari head dan body, yaitu kepala dan badan. Oke, teman-teman, ini bisa diganti sesuai nama majalah teman-teman. Majalah saya yang pertama ini tentang resep masakan, tapi saya bisa menulisnya majalah Sandra atau bebas dari teman-teman. Jangan lupa di Ctrl S seperti ini, lalu diklik. Oke, yang berubah ini, teman-teman. Setelah itu, ini kan belum terisi semuanya. Untuk mengisinya, ya kalau belum terisi dia seperti ini. Untuk mengisinya itu gampang. Ini kan sudah ada, teman-teman. Teman-teman kalau tidak mau pakai backgroundnya tinggal dihapus seperti ini. Dia akan jadi seperti ini. Ya, gambar ini warna ini hilang, teman-teman. Karena skrip skrip saya terlalu panjang, jadi saya langsung pada intinya. Oke, teman-teman, ini adalah skrip saya. Saya langsung copy saja karena ini terlalu sangat panjang, teman-teman. Setelah itu dimasukkan ke sini. Di sini, teman-teman. Pasti akan jadi seperti ini. Kita coba ya, teman-teman, semoga jadi. Soalnya saya belum pernah copy paste seperti skrip yang sudah seperti ini. Oke, dia jadinya seperti ini. Teman-teman, kita tinggal aturnya saja, perbaiki di sini. Mana ya? Di sini, teman-teman. Ini adalah ukurannya, teman-teman. Mau ukuran seperti apa, terserah dari teman-teman. Intinya tidak boleh lebih dari 12. Ya, coba. Oke, dia jadi seperti ini, puding coklat lapis jeruk. Teman-teman, kalau sudah kayak seperti tadi, teman-teman jangan panik. Karena itu teman-teman hanya memperbaikinya di skrip ini saja. Karena dia itu tidak pernah salah di bagian skrip ini. Maksudnya kesalahannya tidak pernah lewat dari skrip di sini. Setelah selesai, jika teman-teman ingin memasukkan gambar, jangan lupa gambar teman-teman ini, teman-teman jangan lupa mengingat kembali. Untuk memasukkan gambarnya itu skrip yang ini. Oke, background ini bisa dihapus, teman-teman. Karena saya tidak terlalu suka background. Tuh, biasa saja.
Oke. Nah, seperti ini. Memasukkan gambar. Yaitu kita buka grid basic, terus ini X dulu ya. Oke, ini tutup teman-teman, supaya jangan terlalu banyak. Kita buka pada image seperti ini. Ini ada beberapa contoh gambar, teman-teman. Jika ingin gambarnya seperti ini, pilih saja di sini try it yourself. Lalu diperbesar untuk dilihat ya, seperti ini. Teman-teman tinggal copy, bukan semua skripnya tapi cuma beberapa saja. Namun saya tidak pakai yang itu, saya pakai yang ini. Yang mana ya? Ini sama saja, dari teman-teman mau pakai yang mana, terserah dari teman-teman. Lalu saya masukkan di sini. Di sini ya, kita masukkan Ctrl S, lalu kita akan lihat seperti apa jadinya. Terjadi perubahan kan teman-teman. Kalau tidak terjadi hasil, teman-teman memperbaikinya di bagian sini saja. Teman-teman tidak usah panik. Oke teman-teman, kalau terjadi seperti ini, mungkin kesalahannya di salah penempatan teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah panik. Kenapa saya membuat kesalahan? Agar teman-teman jika membuat web lalu terjadi kesalahan, teman-teman bisa menontonnya kembali dan tidak panik. Sini, Ctrl V seperti ini, Ctrl S. Oke, kita coba. Dia nanti akan muncul di sebelah sini. Tapi karena kita belum memasukkan gambar, jadi kita akan memasukkan gambar teman-teman. Di sini teman-teman tulisnya gambar garing. Kita masukkan yang pertama tuh 23 JPG ya, sesuai nama gambar teman-teman. Oh, gambarnya di bawah sini. Teman-teman bisa memindahkannya di atas ya. Kita buka kembali pada script yang tadi. Mungkin ada kesalahan. Kalau gambarnya terlalu kecil, seperti yang ini teman-teman. Ini kan kecil sekali ya gambarnya. Oh, ini contohnya. Untuk memperbesarnya, saya akan memberitahukan kepada teman-teman. Di sebelah JPG ini kita menulis width atau width sama dengan, coba kita masukkan angkanya itu 100%. Lalu Ctrl S. Oh, mungkin gambarnya akan sangat besar. Dia tetap saja seperti ini. Kita akan melihat kembali pada script teman-teman. Kalau terjadi seperti itu, santai saja teman-teman, karena itu tidak berpengaruh apa-apa. Kita cukup memperbaikinya saja. Oke teman-teman, jadi untuk kesalahan gambarnya itu, teman-teman tinggal melihat kembali. Mungkin pada scriptnya ada yang salah. Di sini kita akan melihat script mana yang salah, karena kita harus ingat kembali satu kolom itu lebarnya atau besarnya tidak boleh lebih dari 12. Kita akan lihat di sini, kita sudah lihat ini 4, di bawah juga 4. Kita bisa ganti teman-teman. Ini kan sudah 44. Coba kita Ctrl S. Mau ganti juga boleh. Ya, jadinya seperti ini. Mungkin gambarnya terlalu kecil. Atau bagaimana, tinggal teman-teman perbesar di bagian ininya saja. 85.
Pokoknya dari teman-teman, suka-suka ya dari teman-teman. Mau besarnya seperti apa? Seperti ini. Kalau ini kurang, teman-teman langsung taruh saja 100. Juga boleh. Ya, dia akan besar seperti ini, teman-teman. Untuk teman-teman yang ingin menambahkan gambar di bagian bawah sini, sama caranya, skripnya gampang, teman-teman. Di sini saya akan mengambil skrip saya yang sudah ada ini. Ini skrip saya, skrip gambar. Kita langsung copy saja, teman-teman. Oke, ini seperti ini. Kita Ctrl S, lalu kita lihat apa yang terjadi. Jika tidak jadi, kembali lagi saya bilang. Wow, ini gambarnya terlalu besar. Kita ganti, ini jangan sampai 100%. 80 mungkin. Ini gambarnya, masuk ganti judulnya ya teman-teman. Oke. Karena di sini saya cuma menyimpan 2 gambar. Kita coba. Ya, ini adalah gambar yang kedua. Mungkin tidak masuk akal. Oke, kita akan ganti gambarnya. Di mana ya? Oke, ini. Oke. Ini seperti gambar di sini saja. Copy. Lalu kita pindahkan di sini. Oke. Oke, ini 21 ya. Setelah sudah, kita menggantinya di bagian sini. Nama aja. Ctrl S. Oke, seperti ini teman-teman. Ini adalah skrip yang pertama, resep puding. Nih, ini ya teman-teman. Ini skrip yang pertama sudah jadi. Di sini kita kan membuat 5 halaman web kan teman-teman. Jadi untuk membuat halaman web berikutnya, teman-teman tinggal mengcopy paste seluruh skrip ini. Nah, seperti ini. Ini buka, membuat folder baru, langsung saja. Contohnya skrip kita yang kedua itu kan tas titik php enter. Oke, jangan lupa ambil skripnya yang ini ya teman-teman. Ini skrip yang teman-teman sudah buat, diambil lalu dimasukkan. Ini saya sudah mengambil skrip saya yang sudah saya buat supaya tidak terlalu memakan waktu. Lalu kita coba. Oke, seperti ini. Mungkin gambarnya terlalu besar karena saya hanya copy beberapa gambar. Untuk gambar tasnya saya tidak copy. Jadi gampang saja teman-teman, tinggal copy gambarnya. Nih. Masukkan ke sini. Lagi paste. Oke, untuk intinya teman-teman sudah menyiapkan gambar, maka semuanya akan jadi. Kita coba Ctrl S. Terus kita lihat. Ya, dia seperti ini teman-teman.
tasnya seperti ini. Terus untuk melanjutkan, saya akan menjelaskan ke teman-teman script yang pertama yang ini. Oke, untuk tulisan warnanya seperti ini, teman-teman mengambilnya di bold strip lagi, teman-teman. Di sini, bagian sini teman-teman bisa memilihnya. Di sini ada banyak. Jadi untuk warna-warnanya tuh teman-teman, ini icon untuk menambahkan icon supaya teman-teman bisa lihat icon apa yang teman-teman pakai. Oke, saya akan melanjutkan. Ini tabel yang kedua sudah ya teman-teman. Tas ini kan sudah jadi. Selanjutnya kita akan membuat yang ketiga, yaitu ragam gelung. Di sini membuat script barunya tuh gampang. Buat ini lagi. Terus tulis ragam gelung titik PHP. Jangan lupa PHP ya teman-teman. Tinggal di copy paste saja scriptnya. Kalau untuk membuat web baru, script yang di copy paste itu yang ini teman-teman. Lalu teman-teman tinggal diedit atau diperbaiki saja apa yang teman-teman inginkan. Seperti itu teman-teman. Sudah seperti ini. Oke teman-teman, setelahnya teman-teman mengerti. Sekarang kita akan membuat script yang ketiga. Karena di sini ada 5 halaman. Jadi ini halaman yang pertama, halaman yang kedua, halaman yang ketiga itu belum diisi. Jadi dia akan muncul seperti ini teman-teman. Ini mengganti namanya tuh di navbar. Di sini teman-teman. Nama ini harus sesuai dengan yang ini teman-teman. Nama dokumen teman-teman ya. Jadi kalau di sini salah, berarti tidak sesuai dengan ini, maka dia tidak akan terjadi, dia akan error teman-teman. Oke, kita akan lanjut. Di sini kita akan buat ragam gelung, sudah membuatnya. Lalu kita ambil di sini. Oke, teman-teman. Ambil saja scriptnya yang ini, tinggal copy paste saja. Tapi teman-teman tidak usah. Kalau teman-teman ingin menambahkan seperti yang saya bilang itu, maka teman-teman tinggal membuka kembali pada bold strip untuk memilih icon yang teman-teman inginkan. Ya, ini kan saya sudah edit teman-teman di web saya. Saya hanya menjelaskan contoh pertama membuat halaman web. Untuk halaman kedua, ketiga, keempat, dan kelima itu membuatnya teman-teman tinggal copy paste saja. Dan caranya seperti yang di awal saya jelaskan, tidak ada yang berubah. Kalaupun ada yang berubah itu berarti dari sini teman-teman. Kalau ada yang berubah berarti teman-teman ingin menambahkan sesuatu seperti tipografi. Tipografi ini untuk membesarkan tulisan teman-teman. Ini dia tuh terbalik dari yang dari yang kecil ke yang besar ya. Jadi semakin kecil hanya semakin besar tulisannya, seperti ini contohnya. Teman-teman bisa memakai ini juga, bisa. Pokoknya itu dari teman-teman saja. Tapi untuk cara membuatnya, untuk membuat script yang pertama, kedua, ketiga di halaman yang pertama sampai dengan kelima, intinya halaman pertama teman-teman sudah jadi. Jadi untuk halaman kedua dan seterusnya teman-teman tinggal mengikuti langkahnya dari awal saja. Oke, ini scriptnya sudah saya copy paste. Kita akan lihat apakah jadi, karena sekalipun sudah copy paste pasti tidak akan jadi, atau pasti ada yang error. Jadi seperti ini. Seperti ini teman-teman. Ini belum ada gambar karena saya belum mengisi gambar. Sengaja saya buat begitu supaya teman-teman bisa melihat. Kita akan copy gambarnya lagi teman-teman. Ini gambar yang pertama. Di copy, dimasukkan. Lalu ada gambar yang kedua. Ini gambar kedua. Saya akan copy semua gambarnya teman-teman.
Oke, selesai. Kalau gambarnya sudah dimasukkan, di sini teman-teman tinggal ulang Ctrl S. Lalu di sini lagi running dia seperti ini. Lalu jika ada yang salah dengan gambarnya, diperbaiki. Kita lupa copy satu gambar ya. Ya, pasti akan jadi seperti ini. Ini ragam gulungnya sudah, tas, resep sudah. Selanjutnya kita akan sisa 2. 2 ini kita akan membuat yang baru lagi, teman-teman. Saya akan menutup yang di sini dulu. Membuat yang baru. Kedua tuh salah, kita lupa PHP. Oke, jadi di sini saya akan buka skripnya. Ctrl S. Selanjutnya dilihat apakah jadi. Tegur flame ya. Oke, jadi seperti ini. Oke, yang terakhir tuh script yang terakhir ini. Oke teman-teman, sisa satu script terakhir atau halaman web terakhir, yaitu yang ini. Teman-teman mungkin akan bertanya-tanya bagaimana untuk memberi warna pada tulisan seperti ini. Ini kita buka Bootstrap, lalu kita pilih di sini color. Yaps, di sini. Di sini teman-teman tinggal memilih warna seperti apa yang teman-teman mau. Lalu dimasukkan ke tulisan teman-teman. Ini ada banyak. Oh, ini kayaknya untuk background. Oh ya, begini. Yang ini ya teman-teman. Maaf kalau salah teman-teman. Oke, di sini deh. Jadi kita akan coba, karena saya hanya memakai warna pada tulisan ini saja. Tulisan yang lainnya saya tidak pakai warna teman-teman. Ya, hanya tulisan ini saja yang saya pakai warna. Oke, saya akan jelaskan untuk gambarnya ini dari mana saya mendapatkannya. Majalah yang menjadi inspirasi saya itu saya akan mencari gambarnya di Google. Membuka tab baru lalu mencari gambarnya di sini. Kalau sudah dapat gambarnya, kita save gambarnya, dimasukkan ke dokumen kita. Lalu menulis namanya kan dari Google. Kalau gambarnya dari Google tuh pasti namanya akan panjang. Jadi kita hapus, kita ganti dengan 2 angka atau pokoknya dari teman-teman, asal jangan terlalu panjang. Jadi sudah kita ganti, kita save, lalu dimasukkan di sini. Jadi saat kita memilih gambar tuh seperti ini. Contohnya ini semua gambar nih, saya ambilnya tuh dari Google. Seperti yang ini saya ambilnya dari Google. Ini jadi namanya terlalu panjang, saya ganti. Saat kita memasukkannya, kita sudah tahu nama dari gambarnya. Seperti contohnya seperti yang ini. Ini contoh gambarnya kan 10.jpg. Ya berarti yang ini tulisnya tuh sesuai. Terus untuk ukurannya tuh jangan lupa ini nih untuk menentukan ukuran. Saya akan blok ya teman-teman. Yang bagian ininya tuh
yang akan menentukan besar kecilnya gambar teman-teman. Jika ingin besarnya seperti ini, teman-teman tinggal menentukannya dari sini. 85%, 100%, 90%, itu terserah dari teman-teman. Menginginkan gambar seperti apa, itu terserah dari teman-teman. Nanti mengubahnya tuh di sini, tidak di lain lagi, di sini saja. Jadi untuk semua gambar-gambar ini saya besar kecilnya saya ukurnya dari situ, seperti contohnya yang ini, gambar yang ini, dan yang ini saya ambil dari majalah resep makanan. Nanti setelah ini teman-teman kalau mau membuat koran juga bisa, tapi di sini saya menggunakan majalah, jadi saya akan menjelaskan tentang membuat web dari majalah saja. Di sini saya tidak menggunakan koran. Lalu tas ini kan di majalah tuh gambarnya lain-lain. Kalau merek seperti ini sudah banyak, jadi carinya tuh gampang di Google, teman-teman. Yang ini cuman minuman biasa. Selanjutnya ragam gelung ini koran zaman dulu. Bukan, majalah. Saya memiliki beberapa majalah zaman dulu yang saya pakai sebagai referensi saya membuat web. Jadi gambar yang ini dan ini mungkin gambarnya tidak sesuai dengan yang di majalah, karena itu majalah dari tahun berapa ya, pokoknya zaman dulu sekali, jadi mungkin gambarnya tidak sama. Makanya saya ambil contoh beberapa ragam gelung ini sama dengan konde rambut seperti ini, konde rambut zaman dulu. Jadi zaman dulu tuh model rambutnya tuh lain-lain, ada yang seperti ini. Namun disebutnya kalau sekarang tuh kita bilang konde rambut, kalau dulu bilang ragam atau apa ya saya tidak tahu. Itu mungkin gambarnya tidak sesuai dengan yang di majalah saya, soalnya yang di majalah saya itu modelnya lain. Tapi pada saat saya cari di Google, model seperti itu tidak ada lagi. Jadi saya ambil yang mirip-mirip lah, seperti ini. Ini ada beberapa, 2 gambar yang mirip. Jadi kalau teman-teman ingin membuat majalah laman web seperti contoh majalahnya tuh, teman-teman memilih majalah yang zaman sekarang yang gambarnya mudah ditemukan di Google. Jadi teman-teman tidak akan merasa kesusahan seperti saya. Ini karena saya salah memilih majalah. Tapi tidak apa-apa, itu adalah suatu referensi untuk saya dalam membuat web tentang majalah-majalah ini. Kalau yang ini nih majalah zaman sekarang sih. Yang lain yang zaman dulunya tuh cuman yang ini saja. Oke, kita akan masuk ke skrip yang terakhir. Skrip yang terakhir tuh sama saja teman-teman. Skrip yang terakhir tuh tentang Tupperware. Oke. Saya akan ambil skrip yang punya saya saja, karena kalau dijelaskan dari awal cara kerjanya tuh sama teman-teman. Yang membedakan teman-teman bagaimana teman-teman mengeditnya atau merombaknya, membuat modelnya seperti apa. Di sini majalah saya tuh bentuknya tidak terlalu susah, gampang-gampang saja. Jadi skripnya tidak terlalu panjang, cuma seperti ini. Intinya saya sudah menjelaskan di awal teman-teman, jadi teman-teman tidak akan merasa bingung atau kesusahan. Kenapa tiba-tiba sudah ada seperti ini? Karena saya sudah membuat majalah sebelumnya. Namun saya menjelaskan kepada teman-teman dari awal. Teman-teman tidak akan merasa susah. Oke, kita akan lihat apakah dia berubah. Oke, seperti ini. Oke, mungkin di skrip terakhir saya ini ada gambar yang ini sama tabel ya teman-teman, sama yang ini pasti teman-teman akan merasa bingung. Untuk tabelnya teman-teman kita buka di sini. Bootstrap lagi seperti biasa. Bootstrap tuh supaya kita lebih mudah mengambil skripnya ya. Di sini ada berbagai contoh tabel seperti ini. Lalu ada yang seperti ini. Selanjutnya ini ada berbagai macam bentuk tabel ya teman-teman. Di sini tuh saya ambil tabel yang ini, yang hitam yang ini teman-teman. Jadi tinggal try it yourself, lalu dilihat seperti apa skripnya. Kalau teman-teman mau ambil
tabel yang ini berarti try it yourself. Selanjutnya dilihat seperti ini. Teman-teman tidak usah copy dari awal, karena ini skripnya dari awal sampai akhir itu sama dengan skrip kita yang ini. Tidak ada bedanya teman-teman. Bedanya karena kita sudah pakai navbar dan memberi warna pada tulisan kita. Tapi kalau dilihat dari atas sini sampai bawah sini itu semuanya sama. Ini dari sini sampai di sama lah, ada body, ada head. Jadi tidak ada beda-bedanya. Mungkin beda-beda sedikit karena kita sudah edit. Jadi teman-teman kopinya dari sini sampai di sini, div saja, karena di penutup sini pasti ada body HTML di sini teman-teman, paling akhir ya, itu selalu ada yang namanya ini. Jadi ini tidak usah di copy lagi. Setelah di copy, teman-teman masukkannya di bagian sini, di bawah gambar, atau di mana saja yang teman-teman inginkan. Kalau saya menginginkan tabelnya di bawah gambar seperti ini. Kalau teman-teman mau tabelnya di atas gambar di sini, bisa teman-teman. Teman-teman tinggal taruh di bagian atas. Kalau mau di mana saja itu terserah dari teman-teman. Intinya kita pintar, kreatif, atau banyak inspirasi dalam membuat web, lebih kreativitas dalam mengeditnya. Kalau punya saya tuh saya buat yang simple, seperti ini saja. Setelah majalah tabelnya kan awalnya bukan seperti ini teman-teman. Tabelnya tuh kan tulisannya seperti ini. Nanti teman-teman setelah copy lalu di paste di sini, teman-teman edit di tulisan putih. Pokoknya selalu edit tuh di tulisan yang berwarna putih karena itu pasti dia akan berubah. Ini teman-teman, kalau tidak percaya saya akan beri contoh. Seperti ini, saya akan menghapus yang harga ya. Lalu saya Ctrl S. Buka majalah. Lalu saya run. Ya, dia akan hilang di sini teman-teman. Jadi namanya yang tulisan putih, kalau teman-teman memasukkan, menambahkan kata, kalimat di tulisan putih, selalu pasti dia akan berubah teman-teman. Ya, ini dia sudah muncul kembali. Tadi kan kita menghapus lalu kita munculkan dia kembali. Seperti ini. Di sini saya tabelnya ini terserah dari teman-teman mau isi apa di bagian sini, tidak perlu sama juga tidak apa. Karena di sini skrip akhir saya tentang Tupperware. Jadi saya menulis yang ini, nama Tupperware, harga, warna. Yang ini tidak usah sesuai lah, bebas dari teman-teman karena ini baru awalnya saja membuat web. Jadi ini web sederhana dari majalah. Selanjutnya untuk yang ini teman-teman, skripnya ada di bawah sini. Ya, button ini dia teman-teman. Sama untuk mengambilnya tuh di sini. Bawah strip lagi, lalu kita pilih button, bukan ini ya. Saya akan kasih contoh. Ya, begini cara tulisnya. Oke, seperti ini. Ya, kalau teman-teman kalau mau tidak perlu mengambil semuanya ya, seperti ini teman-teman tidak perlu ambil semuanya, ambil beberapa saja. Kalau punya saya cuma ambil 3 ya. Oh iya 3. Di sini saya cuma ambil 3. Warnanya tuh bebas dari teman-teman, seperti ini. Warnanya tuh sudah ada, jadi seperti biru. Ini tuh teman-teman tidak perlu menaruh warnanya lagi. Skripnya ini langsung di copy lurus seperti ini. Kalau 3 kan langsung di copy, terus dimasukkan di bawah sini, teman-teman, seperti ini. Jadi tidak semua button di sini teman-teman harus punya, atau teman-teman mau semua ya dari teman-teman saja untuk mengambilnya. Ini modelnya bukan cuma ini saja. Ada banyak teman-teman. Intinya seperti ini juga. Kopinya tidak perlu semua. Ada yang seperti ini kalau teman-teman mau. Ini seperti ini juga bisa. Dari teman-teman mau berkreasi seperti apa saja. Pokoknya teman-teman kalau ingin membuat halaman web teman-teman lebih bagus, teman-teman tinggal memainkan di bagian button strip. Sini bootstrap namanya. Ini dari awal sampai akhir semuanya tuh lengkap. Intinya teman-teman mau mencoba dan mau memadukannya, banyak kreasi, banyak kreativitas, terus
banyak juga mencari referensi, membuat webnya seperti apa. Seperti itu teman-teman. Punya saya tuh seperti ini saja. Jadi seperti ini skrip terakhir saya teman-teman. Untuk warnanya kan sudah saya jelaskan kepada teman-teman. Untuk tulisannya, teman-teman mau tulisan di atas tuh terserah. Itu bisa editnya tuh di skrip saja teman-teman. Tidak perlu di mana-mana. Semuanya tuh bermainnya tuh di skrip. Tidak ada yang bilang di mana-mana. Ini skripnya seperti ini. Tulisannya di atas. Sekarang kita memilihnya tuh kan satu baris ini 2 kolom seperti ini teman-teman, 1 kolom full. Jadi tulisannya di atas sini, gambarnya di bawah. Itu dari teman-teman saja mau seperti apa, mau yang begini. Intinya teman-teman memiliki referensi dari majalah-majalah yang teman-teman pilih. Kalau punya saya kan majalahnya seperti yang ini, yang majalah model lama seperti ini. Kalau yang tulisannya di tengah ini teman-teman itu satu kolom yang ini ada 3 baris. Baris pertama, kedua, ketiga, dibagi saja. Di sini mau berapa? Kalau dibagi 3 bagi pokoknya 12 bagi 3 lah teman-teman. Tidak boleh lebih dari 12. Jadi skrip saya yang itu yang ragam gelong itu saya pakai yang ini di sini 5 2 5. Totalnya 12 karena tulisan di tengah itu tidak terlalu banyak. Atau teman-teman kalau mau tulisannya banyak tapi teman-teman malas untuk mengetik, cari saja di Google lalu di copy paste terus dimasukkan ke dalam skrip ini. Nah, di skrip yang ini teman-teman, di skrip ini jangan lupa selalu Ctrl S untuk simpan. Selanjutnya ini Oriflame tas. Untuk tulisan atas yang ini itu dibuatnya di skrip juga. Contohnya seperti atas. Tulisannya di bagian atas teman-teman. Ini kan navbarnya, yang ini navbarnya. Tulisannya di bawah sini, ini tulisannya. Ini saya pakai H3 karena tipografinya saya pilih yang ukuran seperti itu. Jadi dia besarnya seperti ini. Kalau teman-teman ingin tulisan yang lebih besar lagi, kembali lagi di sini. Pilih mau tulisannya ukuran berapa, H3 kah, H berapa, itu terserah dari teman-teman. Ya, ini adalah web sederhana saya mengikuti majalah. Ini skrip pertama, kedua, tulisannya di bawah. Ketiga, ini juga tulisannya di bawah. Ini yang keempat, di sini keempat seperti ini, simpel saja. Karena saya mungkin tidak terlalu rapi atau apa, karena ini majalah zaman dulu. Tupperware ini di sini. Di sini. Untuk skripnya di sini. Mungkin ada beberapa yang saya terlalu cepat menjelaskan. Mohon dimaklumi teman-teman. Untuk skrip yang ini karena saya sudah buat yang punya saya. Jadi saya hanya memberi contoh saja dari awal pembuatannya sampai dengan akhirnya saja teman-teman. Ini adalah skrip saya. Dan sekian dari hasil video tutorial saya membuat web sederhana dari majalah ataupun koran. Terima kasih teman-teman. Semoga teman-teman mengerti dengan apa yang sudah saya buat.